wabarakatuh. Hello students. My name is Menanda. I'm a teacher that will teach you in this presentation. We are going to discuss about what is offers and what is suggestion. How to suggestion to someone and how to offers to someone. First, we are going to discuss about the definition of suggest. Nah, jadi penasaran kan apa itu suggestion? Jadi kita di sini akan menjelaskan apa itu suggestion. Suggest means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for someone consideration. Nah, jadi suggestion itu sendiri adalah untuk memperkenalkan atau memberikan suatu ide atau rencana kepada orang lain. Suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, or idea. Nah, jadi suggestion ini bisa berupa solusi atau advice saran kita kepada orang lain. Kita bisa memberikan saran, kita juga bisa memberikan sebuah nasihat atau rencana kepada orang lain. It can be accepted or refused. Nah, jadi it itu berarti di sini saya akan mengajarkan nantinya di slide selanjutnya bagaimana cara kita merespon apabila kita menerima suggestion itu, dan bagaimana Bu kalau kita menolaknya. Nanti saya ajarkan bagaimana cara merespon apabila kita menolak suggestion tersebut. Jadi tetap ikuti ya pelajaran kali ini, simak baik-baik. Next, we discuss about the social function of suggest. Nah, jadi suggestion ini memiliki social functionnya atau fungsi sosialnya, yaitu to facilitate interpersonal communication between different people. Nah, jadi sangat berfungsi banget ya. Suggestion ini bisa untuk berkomunikasi kepada orang yang berbeda, orang yang kita kenal maupun tidak. Kita bisa memberikan sebuah suggestion kepada orang tersebut. Here the example of expression usually used in suggestions. We can say let's, why, don't we could, that, what about, how about, I don't think, you might have to change. Nah, jadi itu beberapa contoh atau ekspresi yang biasa diungkapkan untuk memberikan suggestion kepada orang lain. We have let's go to the library. Nah, let's go to the library ini adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan oleh seseorang apabila ingin memberikan saran kepada orang lain. Ditandai dengan adanya kata let's go. Let's go itu merupakan expression of suggestion. Let's go to the movies. Itu juga merupakan kalimat atau kata dari suggestion itu sendiri. Okay students, after we talking about the definitions and example of expression suggestions, now we are going to discuss about how to responding to suggestion. Bagaimana untuk merespon apabila ada orang yang memberikan kita saran. Bagaimana sih kita seharusnya menerima atau menolak ya? Nah, di sini kita akan bahas. Second, we are going to discuss about the definition of offers. Nah, tadi di pertama kali kita sudah menjelaskan apa itu suggestion dan bagaimana definisinya, bagaimana contohnya, dan bagaimana pula cara kita untuk merespon apabila ada orang yang memberikan suggestion kepada kita. Sekarang kita akan membicarakan tentang offers. Apa sih itu offers? Mari simak bersama. Offers means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a threat. Nah, jadi offer ini bisa berupa tindakan membantu ataupun juga tindakan untuk menolong seseorang gitu. Nah, offers can be given in terms of food, money, friendship, or a bargain. Nah, offers itu artinya kita bisa memberikan suatu penawaran berupa mungkin makanan, uang, atau solusi ya kita berikan kepada orang lain misalnya. Nah, offers ini can be taken or refused, sama dengan halnya seperti suggestion. Suggestion bisa kita accepting, bisa kita decline. Offers bisa kita taken or refuse. Itu artinya sama ya, bisa kita ambil
tawaran tersebut dan juga bisa kita tolak tawaran tersebut. Oke, next, here accepting offers. Nah, bagaimana cara kita menerima? Tadi sudah saya katakan ya, kalau offers itu bisa kita terima dan juga bisa kita tolak. Jadi di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara menerimanya dan bagaimana pula cara untuk menolaknya. Jadi jangan bingung ya, simak baik-baik. Nah, accepting offers. Nah, kita bisa katakan thank you. Thank you itu adalah ungkapan yang paling umum biasa orang gunakan saat dia menerima suatu offering dari orang lain. Misalnya, boleh nggak aku membawakan belanjaanmu gitu misalnya kan. Kita bisa katakan thank you. Nah, thank you itu adalah kata-kata paling umum banget ya. Pasti pada dengar semua kata-kata thank you ya. Nggak asing lagi kan. Kita juga bisa gunakan kata yes, please. Nah, itu menurut saya sopan sekali ya. Oke, next, declining offers. Tadi accepting offers itu menerima, dan ini declining offers, menolak. Apabila kita ingin menolak suatu tawaran dari orang lain, mungkin tidak sesuai dengan hati kita atau kita tidak merasa membutuhkan itu gitu. Jadi kita bisa menolaknya. Kita bisa katakan no, thank you. Oke, presentasi kita kali ini itu mengenai tugas saya, yaitu ICT in English Language Teaching. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat suggestion dan offers kepada seseorang. Nah, seharusnya di sini saya menampilkan beberapa video yang berkaitan dengan conversation, suggestion and offers. Dikarenakan saya tidak bisa menampilkan video tersebut, ada beberapa kendala yang saya alami. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan conversation tersebut melalui beberapa question yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Di sini saya menyiapkan 4 pertanyaan yang berkaitan dengan conversation sebelumnya. Ya, yang pertama, what suggests from girl to go on vacation, yaitu di video tersebut mereka meminta pendapat atau salah satu dari mereka meminta pendapat apa yang akan mereka kunjungi untuk liburan nantinya. Dan the correct answer is A, go to the beach. Number 2, what is that response to girls suggest about vacation? Nah, di sini ada 2 orang, yaitu seorang ayah dan seorang anak perempuan. Jadi anak perempuan memutuskan untuk pergi ke pantai, kemudian ayahnya merespon dengan sangat baik, yaitu responnya B. The correct answer is B. It's a good idea. Jadi sang ayah ini adalah accepting suggestion tersebut. Dia menerima suggestion dari seorang anak perempuannya. The question number 3, what's that suggest to do on vacation? Nah, ayahnya ini memberikan saran kepada anak perempuannya, dia harus ngapain nanti di pantai, apa yang mereka lakukan gitu. Jadi sang ayah ini memberikan suggestion, mereka akan pergi berenang dan mengendarai banana boat, yaitu the correct answer is C, swim and ride banana boat. The question number 4, what expression did the man use when he saw the little girl at supermarket? Nah, jadi setelah mereka dalam perjalanan menuju pantai tersebut, sang anak meminta kepada ayah untuk pergi atau untuk mengunjungi salah satu supermarket yang ada di pinggir jalan. Kemudian dia sudah menemukan supermarket tersebut dan sang anak pergi turun dan masuk ke dalam supermarket tersebut, dan dia bertemu oleh seorang atau salah satu kasir, orang yang menjaga kasir, yaitu laki-laki. Kemudian sang laki-laki itu menanyakan atau menawarkan sebuah bantuan kepada perempuan itu karena dia melihat seperti perempuan itu seperti sedang kebingungan gitu. Jadi seorang laki-laki ini menawarkan sesuatu kepada perempuan ini. Apa yang dia ucapkan yaitu berdasarkan option. Di sini ada 3 option, A, B, C. The correct answer is A. May I help you? Boleh nggak atau bisa nggak aku bantu, atau ada yang bisa saya bantu? Nah, itu beberapa questions yang sudah saya siapkan based on conversation before. So,
Please pay attention if you hear the questions about listening skill seperti ini. Jadi saya harap tugas listening seperti ini bisa teman-teman atau student semuanya bisa mendengarkan lebih dalam dan lebih memahami konteks apa yang sedang mereka bicarakan. Begitu. Kita hari ini semoga bisa bermanfaat untuk siswa-siswa semuanya dan siapapun yang menonton video ini, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuannya. Ya, thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.